Kalaupun membangun personal branding, website itu juga bagian penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Itu website personal berarti statis sama dinamis gitu aja? Iya, bisa dibagi dua itu, tergantung kebutuhannya sih. Kira-kira Mas Afaf mau ngasih nggak hadiah atau giveaway untuk subscriber saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana mbak aku jadi Wahyu Jang. Hari ini saya punya kawan lagi. Yang kemarin kawan desain, yang sekarang adalah kawan paling pusing saya melihatnya. Afaf. Afaf siapa jenengmu? Afaf Pratama saja. Afaf Pratama saja. Nah, saya hari ini mau bertanya juga sama Afaf. Mungkin teman-teman di luar sana, Mas caranya bikin website gimana? Mas caranya kalau mau pesen website seperti apa? Penting nggak sih aplikasi sama website itu? Atau bagaimana? Kita tanya sama ahlinya. Mas Afaf ini yang punya rufodo.com. Rufodo.com. Afaf Instagram? @rufodo. Instagram? @Afaf Pratama. @Afaf Pratama. Pratama. Pak, kan begini, di konten saya gini. Sepenting apa sih membangun personal branding itu dalam dunia digital hari ini? Itu kan penting nggak sih? Menurutmu satu kata penting nggak? Penting. Oh penting. Oke. Kemudian kalaupun membangun personal branding, website itu juga bagian penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Orang-orang di luar sana itu banyak begini. Mas, penting nggak sih website itu? Aku lo pesen website itu selalu setahun, kemudian setahun itu ambiar gitu. Itu karena si klien itu nggak bisa ngedit, atau si klien itu sendiri memang enggan untuk itu. Nah, kalau seumurnya mengkategorikan, menganalogikan lah sederhana, website itu apa? Oke, sebenarnya itu dalam dunia digital itu website itu berperan penting karena awal dari semua digital itu kan di website. Setelah telepon malah itu kan langsung website tuh. Kita kan dulu yang awal namanya dulu itu kan intranet ke internet. Nah, itu. Oh ya. Ya itu. Itu setelah itu kan ada situs, ya itu namanya website. Jadi website itu juga salah satu bagian dari sejarah digital. Jadi kenapa website itu masih penting sekarang? Pertama karena dia adalah platform tertua dan paling terpopuler di dunia digital. Lalu yang kedua adalah paling mudah digunakan dan diakses dimanapun, kapanpun. Sekarang orang platform kan mesti gini, orang-orang pesen, Mas aku bikin aplikasi, Mas aku bikin aplikasi, Mas aku bikin website dan segala macam. Bisa nggak aku mencoba mengkategorikan bahwa platform itu yang hari ini adalah ada yang digital ya, ada aplikasi dan website gitu, bener nggak? Iya, boleh. Ya, aplikasi dan website. Nah, kemudian kalau aku menganalogikan, Mas website itu apa, aplikasi apa? Aku menganggapnya adalah dua kategori. Kalau kita mau ke digital itu, ini rumah sendiri sama rumah kontrakan gitu. Kalau rumah sendiri itu ya aplikasi itu rumah sendiri, website dengan domainmu sendiri adalah itu rumahmu sendiri gitu. Kalau seumpamanya ke kontrakan, Facebook, Instagram atau blog itu kan rumah kontrakan gitu ya. Menurutmu antara kepentingan website rumah sendiri sama kontrakan itu sejauh mana ya? Penting sih di sini. Ya berarti harus dianalogikan ke kita sendiri. Kalau misalnya kita udah punya duit nih, itu lebih penting punya rumah kontrakan atau rumah sendiri. Pasti kan kita milih rumah sendiri. Itu kan kalau rumah. Kalau toko kan beda lagi. Kalau toko memang biasanya memang lebih bonafit kalau kita itu punya beberapa cabang kayak gitu ya. Tapi kan tetap harus ada kantor pusatnya atau toko pusatnya di mana. Jadi tetap paling penting adalah yang punya kita sendiri. Ya, kalau seumpamanya dulu ya, istilahnya mau ngeredit sepeda motor gitu, kan mesti ditanyain, Mas, rumahnya milik sendiri atau kontrakan? Iya. Oke. Rumah sendiri, Mas. Sudah berapa lama tinggal di rumah itu? Kalau masih 3 bulan atau 1 tahun, biasanya juga tidak di ACC mau kredit kan? Ya, itu. Ya, kalau sebenarnya sudah 5 tahun atau 10 tahun itu akan mudah di ACC. Berarti kan efek dari website itu nggak bisa langsung begitu saja. Cepat gitu kan nggak bisa untuk menjadikan trust ya, istilahnya kepercayaan berarti ya. Nggak iso cepet kan gitu ya. Ya memang harus di situ setelah kita punya toko atau rumah gitu ya.
itu kan pasti harus dirawat dulu, harus dipublish, harus dipromosikan, harus dipublikasi. Terus ya setelah itu ya juga butuh diremajakan. Kalau rumah atau toko itu diganti catnya atau memang diganti pelangnya atau apanya, ya kan pasti sama. Yang digital juga seperti itu. Dirawat ya? Dirawat dan diremajakan juga. Nah, oke. Sekarang berarti mengkategorikan adalah satu website, satu aplikasi. Ketika ngomongin aplikasi itu ya jelas lah teman-teman mungkin akan tahu Android atau iOS gitu segala macamnya. Mungkin hari ini kita berbicara tentang masalah website deh. Website itu adalah rumah sendiri. Ya. Nah, ketika rumah sendiri itu kan macam-macam, ono sing personal, kemudian ada yang corporate, terus ada yang event, ada yang mungkin yang punya toko kecantikan, beauty, atau yang buat pengobatan, klinik kayak gitu. Di Rufodo ono ya? Di rufodo.com lengkap ya? Jadi kalaupun seumpamanya bikin website atau aplikasi sebenarnya itu tentang masalah pilihan ya. Kalaupun kita ngomongin aplikasi mesti mahal ya, karena prosesnya lama ya. Dan butuh hardware dan software serta skill yang melebihi dari website loh. Tapi sebenarnya website macam apps kan bisa tuh. Jadi kalau sekilas saya berbicara dengan Mas Afaf tentang pentingkah website untuk membangun personal branding adalah penting. Nah, website dianalogikan adalah sebuah rumah tinggal itu sendiri. Ketika teman-teman punya rumah tinggal, pasti kepercayaan itu akan bertumbuh lebih baik gitu. Nah, ketika website itu menjadi milik Anda sendiri, perlunya Anda merawat. Kalau posisi Anda tidak merawat rumahnya, ya sama sekali Anda tidak akan pernah dilirik ataupun dikunjungi ketika rumah itu hanya biasa-biasa saja. Kalau kita berbicara tentang masalah website, yang hari ini aku akan diskusi tentang website personal nih gitu. Website personal itu ada berapa macam? Tergantung dari profesinya sih sebenarnya ya. Dari pribadinya masing-masing. Entah itu ada dokter, ada yang developer, ada yang desainer, atau mungkin kayak Pak Dadi yang brand konsultan. Itu semuanya tergantung dengan bidang usahanya masing-masing. Ketika kita main website itu kan yang paling megah itu kan ngupdate, Pak. Jadi bisa dikatakan ada website yang memang ya sudah itu aja sampai 5 tahun ya wis itu aja. Sama website yang memang itu perlu diupdate gitu. Itu website personal berarti statis sama dinamis gitu aja. Iya, bisa dibagi dua itu, tergantung kebutuhannya sih. Statis sama dinamis ya. Statis sama dinamis. Jadi kalau teman-teman mau bikin website yang sifatnya sudahlah aku bikin profil saja gitu, tidak perlu ada update lagi gitu. Ya udah statisnya cukup selama dia tidak ada perubahan sama sekali tentang dirinya secara personal. Iya. Tapi kalau dinamis itu ada perubahan kayak blog, kemudian ada update news, kemudian ada update portofolio dan segala macam. Kalau seumai kita ngomongin tentang masalah alur kerja deh, yang seharusnya teman-teman ini semua mau pesen nih ke Afaf gitu ya tentang Rufodo-nya gitu, tentang mau bikin website itu alurnya seperti apa sih dari order masuk gitu, itu startnya seperti apa? Apa yang harus saya siapkan? Anggap ya aku klien gitu loh. Ya. Apa yang harus disiapkan? Pasti kan ada komunikasi online sama offline dulu nih. Saya mau bikin website. Websitenya seperti apa? Nah, pertama di situ kita diskusi dulu kebutuhannya seperti apa. Misal di situ kebutuhannya profil gitu ya. Nah, profilnya yang statis atau dinamis pertama. Karena itu mempunyai fondasi yang berbeda. Lalu yang kedua disiapkan konten. Konten di sini itu kalau misalnya kita mau bikin web personal itu lebih mudah kalau kita itu punya CV atau kurikulum vitae. Jadi tujuan dari website personal ini kan sebenarnya publishing lebih bisa dijangkau lebih mudah gitu ya daripada sebuah CV. CV kan kita repot gitu. Kalau misal kita ke Facebook harus ngupload dulu, terus nanti orang harus download dulu. Tapi kan kalau website kita akses nama domainnya apa, langsung di situ ada foto diri kita, ada identitas, ada biodata, portofolio dan lain-lain. Yang ketiga nanti setelah dari website ini kan ada karakter ya, dari karakter yang perlu ditampilkan secara informasi dan style, yaitu kita ambil lagi dari pribadinya orang tersebut. Contoh misal warnanya, warna dari website, misal kalau orang yang sudah punya logo personal itu lebih mudah kalau kita implementasi warna dari logo tersebut ke website. Ketampilan itu ya? Ketampilan itu. Gitu. Jadi kalau mungkin secara lebih gampangnya adalah ini order nih klien ya. Ini order itu ada online sama offline. Ya bisa melalui WA, bisa melalui website, ataupun bisa datang ke kantor kan gitu ya. Setelah itu masuk, yang pertama kali ditanyakan pastinya adalah apa yang ingin Anda lakukan. Itu kan ada domain nih. Ya, domain. Domain ya. Nah, kalau mungkin ada yang belum tahu domain itu apa sih? Kalau kita analogikan website itu sebagai rumah gitu ya. Itu ada beberapa bagian. Kalau rumah itu kan ada bangunannya, ada isinya, perabotan, lalu ada alamatnya. Kalau hosting itu rumahnya
kalau domain itu alamatnya, lalu kontennya itu nanti yang jadi perabotannya. Isinya. Ya, isinya. Jadi alamatnya mana? Jalan Bantaran. Ya. Berarti kalau domainnya adalah bantaran.com. Kalau semuanya hostingnya rumahnya tipe berapa gitu ya? Tipe 36, bangunan tipe 30 dan segala macam. Itu adalah hostingnya. Jadi kalau mau diperbesar, sedangkan kapasitasnya sudah tanahnya 36, berarti tidak iso. Ya. Bisanya meningkat. Bisa jadi seperti itu Bisa ya. jadi. Isi di dalamnya itulah kontennya. Ya. Akses untuk pintu masuk, ruang tamu dan segala macam itu adalah kontennya. Kalau konten nih, konten itu apa yang perlu disiapkan nih orang-orang ini mau pesen gitu konten? Kalau konten standar kan di website ada grafis, ada foto, video, ada copywriting. Copywriting, grafis, foto, video. Ya. Seumpamanya nih, kalau copywriting berarti kata-kata yang akan dimasukkan gitu ya. Ya. Kalau mereka punya CV akan lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Lebih mudah. Kemudian kalau sudah punya logo, nah, akan lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau nggak punya logo bisa pesen di teman kita di utero.id ya. Iya. Seperti itu. Terus kemudian foto. Foto mereka punya. Oke, ambil itu akan menjadi source kita. Kalau nggak punya foto ya sudah pesan di Utero FA gitu ya. Iya. Sama di video juga demikian ya. Iya. Oke. Apalagi kontak kali ya. Kontak sosial media, kontak, alamat kalau perlu. Kan ada orang yang memang dia tetap ingin membangun personal branding tapi tidak terlalu mempublish data dirinya seperti alamat gitu. Ya itu pilihan sih sebenarnya. Terus kalau sudah nih domain sudah dipunyai, hosting sudah ada, kemudian konten sudah siap dan segala macam. Ini pasti kan butuh template ya, atau tampilan lah gitu ya. Tampilan UI UX katakan. Apa UI itu apa UX itu apa ya? UI itu user interface, kalau UX itu user experience. UI user interface. Iya. Tampak Iya. wajahmu. Ya. Iya betul. Berarti tampilan wajah. User experience. Iya. Jadi experience-nya. Bagaimana Kalau wajah itu tadi disentuh gitu. Oh, oke. Kalau disentuh begini yang sakit siapa? Atau rasanya kayak gimana? Rasanya bagaimana? Terus kita mau selancar itu maksudnya kemana? Experience. Selancar ke katakan diklik nih selancarnya ke sini, itu experience. Ya, experience. Interaksinya antara website dengan penggunanya atau pengunjungnya itu namanya user experience. Tapi kalau tampilan dari segi layout sama style, terus warna dan lain-lain itu namanya user interface. Ketika pertama kali orang Mas aku pengen website nih begini gitu. Ada nggak tampilan contohnya itu template atau bikin sendiri? Kita bisa bikin sendiri, bisa pakai template. Jadi lebih mudah pakai template sih. Lebih mudah di kamu atau lebih mudah di sana? Dua-duanya. Lebih mudah untuk memilih kan. Daripada kita tidak punya gambaran websitenya kayak gimana gitu. Ya mending langsung pilih template aja. Jadi di Rufodo juga disiapin template ya. Iya. Ada beberapa template, kemudian dipilih template itu dan itu langsung bisa dieksekusi. Kalau custom masih prosesnya panjang. Panjang banget. Karena kan kalau misalnya ada karakter nih, kalau desainer itu kan kalau bikin desain kan sebenarnya dia perlu brief, perlu riset yang banyak kayak gitu ya untuk kliennya. Tapi untuk dirinya sendiri itu kadang websitenya udah Mas pilih template aja gitu. Karena mereka udah pusing dengan project yang lainnya. Kadang seperti itu. Ataupun yang memang benar-benar sibuk kayak dokter gitu ya. Saya pengen punya website tapi yang nggak ribet gitu. Daripada kita juga mikirnya juga lama dan prosesnya lebih panjang, mending langsung pilih template. Kita sediakan beberapa template, nah itu langsung dipilih. Nah sekarang kalau sebenarnya nih ada di template gitu ya, tantangan nih gitu ya. Bikin website itu kan ada sih. Aku pernah punya pengalaman pesen website ke teman gitu. Teman saya juga ada pesen website di temennya dan segala macam. Itu kan prosesnya lama gitu loh. Padahal saya lihat sih itu template ya. Itu template ya. Bisa nggak sih Rufodo gitu loh? Ketika Mas, aku milih template ini gitu. Bisa nggak sih aku ngerjakan ini dalam waktu 3 jam gitu? Atau selesai 3 jam gitu? Bisa. Bisa. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Ya, kontennya harus siap semua. Kontennya harus siap semua. Jadi paling nggak yang CV tadi udah siap semua ya? CV udah siap, materi yang high definition juga siap, kayak foto-foto, video, terus udah siap, copywriting udah siap. Kita bisa 3 jam selesai. Jadi kalau revisi ya itu ya, bisa dikatakan ya. Template-nya sudah ada, kemudian kontennya sudah siap, tinggal memasukkan dan itu bisa selesai dalam waktu 3 jam. Tapi juga ketika ada jadwalmu nggak padat ya? Iya dong. Oke. Hari ini saya kesempatan untuk diskusi dengan Mas Afaf. Mas Afaf ini yang mendirikan rufodo.com dan hari ini juga adalah hari 2 tahunnya Rufodo itu berdiri. Kira-kira Mas Afaf mau ngasih enggak hadiah atau giveaway untuk subscriber saya? Atau penonton saya deh, mau nggak kira-kira? Mau dong. Mau. Oke. Teman-teman,
Kira-kira mau nggak ya? Gini, kalau semuanya teman-teman lihat video ini, 10 komen pertama akan diundi satu aja ya, satu aja. Dari 10 komen itu kalian akan dapetin website personal untuk kamu yang biasanya harganya sekitaran 1 juta lebih. Hari ini kira-kira mau kasih Cukup 250.000 aja. Oke. 250.000 Anda sudah bisa dapat website personal branding dari rufo.com dari Mas Afaf. Akan diundi sekitaran bulan depan ya. Pengumumannya mungkin akan saya umumkan juga di komen saya ataupun di Instagramnya Rufodo. Instagramnya apa? @rufodo. @rufodo. Atau juga nanti di story saya. Silakan pantau terus, jangan pernah lengah. Oke, jadi bisa dikatakan hari ini saya punya kesempatan diskusi sama Mas Afaf. Ini adalah prolognya saya review di dunia per websitean atau per appsan. Nanti teman-teman, saya akan diskusi lebih panjang lagi di review yang akan datang. Adalah kita kayaknya perlu mereview website-website yang aku kerjakan deh nanti. Itu kayaknya menarik ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini saya mendapat sebuah insight, mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan insight bahwa membangun sebuah website itu adalah keharusan. Karena personal branding yang hari ini dilakukan teman-teman semua adalah di tempat media rumah kontrakan. Untuk membangun sebuah kepercayaan, website menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk kepercayaan lebih karena itu adalah rumah tinggal kalian. Tapi tolong itu dirawat. Kalau hanya cuma tinggal 1 tahun saja, orang nggak akan pernah hafal itu rumah kamu di mana, alamat kamu di mana. Tapi kalau 10 tahun Anda tinggal di sana, yang pastinya adalah rumahnya Mas Dadi di mana? Di Bantaran. Rumahnya Mas Dadi di mana? Di utiroindonesia.com. Itu butuh sebuah konsistensi dan waktu yang sangat panjang sekali. Website adalah salah satu hal yang sangat penting hari ini. Penting kan? Penting banget. Penting banget. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Dadi Wahyu Chang bersama Afaf pertama. Salam ruwet. Wis ruwet kan? Tambah ruwet. Oke. Dadah.